Pak Hakim yang terhormat, memang tidak ada angka itu sama sekali, nol. Diekspos pun tidak ada, sampai hari ini pun tidak ada. Insya Allah penetapan tersangka yang dilakukan penyidik itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan SOP yang ada. Seperti pembunuhan tapi tak ada yang mati. Analogi, skakmat, kubu Nadiem untuk Kejagung. Nadiem ini buat kami waktu turun, saya ini basicnya opang. Ya, opang, teman-teman semuanya opang. Ojek pangkalan, karena bahwasanya kami ini waktu itu yang minim pengalaman, minim SDM lah, diangkat dan dikasih pengalaman dengan Nadiem mendirikan Gojek, dan kami masih eksis sampai saat ini sebagai mata pencarian kami gitu di Gojek ini. Ya, salah satu karya beliau kami support sebagai sahabat, sebagai teman. Mudah-mudahan kasusnya cepat selesai. Dan di mata kami itu Pak Nadiem itu orang luar biasa, bisa menciptakan lapangan kerja untuk jutaan orang di Indonesia. Sangat menyedihkan karena dia orang baik, pinter, baik, dan otaknya buat Indonesia selalu. Jadi sampai ke kakek-kakeknya selalu buat Indonesia kan. Jadi sedih. Saya mohon agar Mas dan Mbak semua turut mendoakan bahwa proses akan berjalan sesempurna-sempurnanya, sebaik-baiknya, sehingga keadilan akan ditegakkan. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi S. Abdul Qadir, menegaskan keyakinannya bahwa status tersangka yang disematkan kepada kliennya tidak sah dan harus dibatalkan. Menurutnya, sejak awal proses pra-peradilan, Kejaksaan Agung, Kejagung, gagal menyajikan dasar hukum yang kuat. Salah satu kelemahan paling fatal, kata Dodi, adalah ketiadaan perhitungan resmi kerugian keuangan negara dari lembaga yang berwenang. Mengingat tindak pidana korupsi itu adalah sekarang delik material, maka ini ibaratnya sama seperti adanya seseorang sudah ditetapkan tersangka melakukan pembunuhan tapi tidak ada yang mati. Jadi begitu juga penetapan tersangka terhadap Nadiem dapat diibaratkan seperti itu, kata Dodi. Ketiadaan bukti kerugian negara ini, menurut Dodi, membuat seluruh proses hukum menjadi cacat, baik secara formil maupun material. Ia juga menuding Kejagung tidak pernah memberikan penjelasan yang jernih mengenai perbuatan spesifik apa yang sebenarnya dituduhkan kepada Nadiem. Sebelumnya, saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh pihak termohon, Hairul Huda, membeberkan soal kerugian keuangan negara yang menjadi dasar penetapan tersangka. Menurutnya, kerugian negara harus berupa kerugian nyata dan pasti jumlahnya, actual loss, bukan sekadar potensi kerugian atau dugaan semata, potential loss. Hairul juga mengatakan bahwa penetapan tersangka merupakan kerugian keuangan negara hanya didasarkan pada hasil ekspos, yang merupakan sekedar praktik penyidikan yang tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah. Apabila terus dilanjutkan, tindakan itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal ini bahkan sejalan dengan pernyataan saksi ahli yang dihadirkan Kejagung, pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad. Dia menegaskan, bukti kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus berupa kerugian nyata, actual loss. Kerugian negara harus benar-benar terjadi dan dapat dihitung jumlahnya secara pasti dalam proses penetapan tersangka korupsi, bukan hanya kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sudah tersedia sebelum penetapan tersangka, ungkapnya. Sebelumnya, Nadiem Makarim, melalui kuasa hukumnya, menyerahkan bukti tambahan dalam sidang lanjutan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukti tambahan untuk memperkuat bukti-bukti yang telah diserahkan sebelumnya kepada hakim. Berbagai bukti dan fakta persidangan yang disampaikan tim kuasa hukum ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan Iketut Darpawan sebagai hakim tunggal pra-peradilan untuk menghasilkan putusan yang adil, sekaligus membatalkan penetapan tersangka terhadap Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Ceromebok di Kemdikbudristek periode 2019-2022.